Endless talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cendekia semuanya dimanapun anda berada. Kali ini ya jumpa lagi bersama saya Rina Sagistianogra. Kali ini kita bersama dengan Mas Dwi Trianto dari PT Hino. Nah, apa kabar Mas Dwi Trianto? Alhamdulillah sehat. Ini podcast yang kedua ya. Yang pertama Iya, kita bicara tentang investasi ya. Sebenarnya itu karena otodidak aja, bukan bidang utamanya ya. Nah, sekarang kita bicara betul. tentang bidang utamanya Mas Dwi malah ini sekarang ini. Yaitu kaitannya Gimana dengan nih? bidang otomotif yang lebih spesifiknya di mesin diesel atau motor diesel. Kaitannya dengan perkembangannya di era yang sekarang ini lagi tren-trennya mobil listrik. Nah, bagaimana menurut Mas Dwi perkembangannya ke depan ini di diesel ini? Oh, wah, diesel ya. Jadi diesel ini kan menarik karena engine yang efisien gitu ya dibandingkan dengan motor bensin gitu. Nah, saat ini diesel lebih banyak digunakan di kendaraan niaga yang mana itu butuh tenaga atau torsi. Nah, diesel saat ini sudah memasuki era baru nih di Indonesia nih. Kendaraan niaga sudah wajib Euro 4. Hmm. Sebelumnya kan belum tertunda di 2021 tertunda, akhirnya di 2022 April mulai saat ini semua kendaraan sudah berstandar Euro 4. Artinya perkembangan diesel sudah naik satu level lagi. Tidak hanya berbicara tenaga, sekarang sudah berbicara juga bagaimana untuk mengurangi emisi gas buangnya. Kira-kira sih seperti itu ya. Oh, iya, ya. Berarti lebih ke bagaimana cara meminimalisasi gas buang ya. Kalau menghilangkan benar-benar sampai nol kayaknya susah ya. Nah, Karena kalau itu nol motor berarti nanti bakar kita harus bicara motor listrik nih. listrik. Oh. Ya. Nah, itu bagaimana perbandingannya? Kan motor listrik kan benar-benar nol ya, zero carbon ya. Apakah diesel itu bisa sih dibuat seperti mobil listrik gitu, kaitannya dengan polusi gitu? Kalau menurut Nah, pandangan Mas Dwi. kalau itu berarti harus di-exchange ya, berarti harus ditukar yang tadinya kendaraan tersebut menggunakan engine diesel, berarti dieselnya digantikan sekarang sudah benar-benar pure listrik gitu ya. Kalau memang mau benar-benar zero, karena nggak mungkin dong engine dengan Ya. pembakaran internal combustion tanpa adanya emisi, tanpa adanya sisa pembakaran itu sudah sangat-sangat sulit. Makanya ada Ya. after Kecuali bahan treatment yang bakarnya Mas Dwi. ditambahkan. Iya, Kecuali dari bahan bakarnya yang tidak mengandung karbon, nah itu bisa. nah Ya, toh. bisa hidrogen Karena mungkin kali ya. karena diesel itu kan bahan bakarnya mengandung karbon ya. Yang bio juga ada karbonnya, walaupun karbonnya lebih ringan ya polusinya ya, karena karbonnya karbon alami, karbon natural, atau disebut karbon netral ya, sehingga bisa dengan mudah diserap oleh tumbuh-tumbuhan, oleh pohon-pohon. Hmm, Itu makanya sebenarnya trennya naik ya trennya nanti ya. naik. Sekarang sudah B berapa Mas Dwi? Oh, kalau Untuk bahan biodiesel bakarnya? masih b tiga Oh, puluh masih ini. 30 ya. Tapi ya itu B30 saat ini tidak direkomendasikan, ini ya tidak direkomendasikan ya dalam artian untuk kendaraan-kendaraan yang sudah berstandar Euro 4 itu Hmm. standarnya karena ada minimal ppm itu Hmm. sekitar 50 ya. Hmm. Jadi harapannya sih bukan ke B30 sih, nanti lebih ke Pertadex kali ya. Oh, Pertadex namanya. Mm-mm. Kalau Dexlite Jadi itu sama nggak ya dengan oh, Pertadex? Dexter ya kayak kayak anu aja ya di premium ada Oh Pertalite, ya, ada kemudian tingkatan kualitas, Pertamax, ya tingkatannya. kualitasnya. Jadi nanti kayak gitu Hmm. sih ada step-stepnya. Nah itu minimal BBM-nya yang kayak Pertamina kan sudah nih semenjak di 2022 karena ada aturan Euro 4 untuk kendaraan diesel harus jalan. Pertamina juga udah menyiapkan nih bahan bakar dengan kriteria tersebut. Tapi bukan yang B30 tentunya. Kalau saya Bukan lihat mobil diesel. di pom-pom bensin itu sudah nggak ada solar murni ya, semuanya sudah biosolar ya. Ya, itu Oh, Dexlite, biosolar. Dexlite tadi ya. Dexlite udah naik lagi tuh, udah naik level lagi di atasnya lagi gitu ya. Dengan Berarti harga yang kebijakan relatif pemerintah lebih memang mahal. sudah tidak mengeluarkan yang solar murni ya. Sekarang sudah di biosolar di tingkat B30 ya, berarti Mas Wi ya. Iya, B30 dulu kan B20, B30 targetnya kan memang B100 itu target untuk Tapi jangka tapi panjang kalau ya. mobil-mobil pribadi gitu kan kecenderungannya enggan memakai
biosolar ya, lebih memakai Ya, yang kualitasnya lebih tinggi, yaitu kualitas lebih tinggi Dexline. pastinya. Itu kenapa ya? Banyak juga yang mengeluhkan itu banyak sekali lah problemnya. Ada kadang ada sampai dia tuh harus turun mesin Ya, dan lain kadang-kadang gini, sebagainya. karena ada campuran yang 30% dari CPO atau minyak sawit, sehingga ada kandungan di bahan bakar tersebut yang menyebabkan ada partikel. Jadi di Hmm, bahan bakar atau di solar tersebut kalau ada endapan yang akan menutup saluran-saluran di sistem bahan bakar. Misalnya kan semakin kendaraan kita teknologinya semakin bagus, semakin presisi, misalnya hmm, lubang itu kan menjadi lebih kecil sehingga kalau ya. ada bahan bakar yang kualitasnya kurang bagus dalam artian mohon maaf nih ada endapan itu Hmm, akan menutup misalnya hmm, injektor, disuplai pump. Kan eranya sekarang engine sudah diesel common rail ya. ya. Jadi Hmm, komponen-komponen lebih presisi. hmm. Tapi kalau untuk nilai kalornya nggak masalah ya B30 dengan solar biasa itu ya. Maksudnya nggak ada, Nggak ada akan merubah. nggak mungkin, tidak ada perbedaannya kali ya. Cuman masalahnya endapan tadi ya. Iya, masalah di sana yang perlu ada penyelesaian mungkin ya. Oke, oke, oke. Tapi kira-kira besok akan ditingkatkan lagi nggak ke B40, B50 dan seterusnya? Wah, kalau lihat dari pemerintah sih jangka panjangnya kan targetnya B100 ya. Iya, betul. Itu 100% berarti full. kalau kebijakan untuk bahan bakar sih bukan di industri manufaktur kali ya. Itu Iya. lebih ke arah nanti di bidang punyanya ranah pemerintah ya dengan Hmm, Pertamina karena mereka yang bikin kebijakan. Kalau industri kan ya. hanya mengikuti saja. Oke. Nah, terus bagaimana tadi ya masalah kaitannya dengan mobil listrik ini? Diesel ini nih Oh, bahkan bakal jadi akan gini. bakal akan digunakan terus atau akan bisa hilang nantinya ke depan itu? Oke, jangka pendek menengah menurut saya masih akan digunakan. Pertama, kita akan bicara bukan kegunaan atau apa ya, fungsinya ya, tapi karena di Indonesia kita tahu butuh infrastruktur gitu ya. Hmm, Infrastruktur pendukungnya apakah sudah siap atau belum? hmm, Dulu sedikit contoh, dulu di tahun-tahun sebelum muncul Euro 4, dari Euro 2 mau peralihan ke Euro 4, itu kan harusnya ada Euro 3 terlebih dahulu gitu ya. hmm, hmm. Nah, kendaraan yang masuk kategori Euro 3 itu sebenarnya di Hino sendiri sudah ada unit dengan engine diesel, judulnya masih diesel tapi dengan bahan bakar gas. Itu sudah disiapkan, tapi karena balik lagi secara infrastruktur belum siap, jadi tidak sampai diproduksi secara massal. Jadi tidak. Oh, jadi itu engine-nya diesel tapi bahan bakarnya gas gitu ya? Iya, sebenarnya kan kayak mengeluarkan, oh Hino yang biasanya produksinya diesel gitu kan ya, Hmm, hmm. menyiapkan juga dengan bahan bakar gas sudah Oh, dipakai saya di kira engine saya Transjakarta. kira engine diesel itu disubstitusi bahan Bukan, bakarnya. bukan, Oh, bukan. bukan. Berarti jelas konstruksinya beda, bukan konstruksi motor Mm-mm. diesel ya. Oh ya ya ya. Nah, nah untuk listrik ini pabrikan baik Hino maupun kompetitor misalnya ada Mitsubishi dan lain-lain itu sebenarnya sudah siap ya. Mm-mm. Di Hino beberapa tahun yang lalu di Gias ada sudah memamerkan Hino Dutro hybrid. Jadi hybrid itu ada tetap menggunakan engine tapi Mm-mm. juga menggunakan elektrik. Berarti kan Hmm, ya ya. seperti itu. Nah, itu yang sudah datang ke Indonesia maksudnya sudah prototipe bukan prototipe ya, Itu sudah ada kendaraan dan niaga ya, Mas diperkenalkan. Dwi? Iya, Kendaraan niaga kendaraan kan ya? niaga. Oh, Ya, model hybrid. Jadi masih ada engine-nya, tapi juga menggunakan elektrik. Tapi engine-nya itu bukan untuk memutarkan sebagai penggeraknya bukan, tapi untuk menggerakkan di motornya, di iya ya. mensuplai listrik di motor listriknya. Nah, beberapa kompetitor misalnya Mitsubishi sudah ada yang kalau teman-teman nanti nyari gitu lah ya Mas Dinasa itu ada e-Canter sudah elektrik. Hino pun Hmm, sudah ada EV, Dutro hmm, EV, jadi sudah ada hmm. electric vehicle Electric juga. vehicle ya. Sebenarnya itu pabrikan sudah menyiapkan, tinggal balik lagi. Ini kan nanti tergantung regulasi ya yang pemerintah tetapkan. Iya 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 iya. Karena pemerintah juga ketika membuat regulasi tentunya memperhitungkan infrastrukturnya sudah siap atau belum. Prediksi Kayak misalnya, prediksi berapa lama, Mas Dwi? Maksudnya wah, engine ya kira-kira aja sih. Diesel itu tuh bakalan tetap survive, tetap ada.
Apa ya, kalau secara Soalnya produksi gini sih Mas, itu diesel gimana? itu kan nggak cuma untuk otomotif sebenarnya. Untuk Iya, penggerak-penggerak mesin produksi, mesin-mesin yang semua lainnya lah itu ya. iya, diesel itu menjadi pilihan utama biasanya. Kenapa pilih utama? Karena kan tadi saya bilang pertama efisiensinya lebih bagus Iya, kan ya. mhm, Semua produk marin, atau kapal ya, kapal itu engine-nya ya iya Kak, diesel. betul, Alat berat kalau teman-teman tahu Exa iya, dan lain-lain itu kan engine-nya juga diesel diesel, juga, betul. diesel gitu loh. Makanya saya taruh dari jangka pendek menengah diesel tetap eksis. Nah untuk Berarti jangka jangka panjang panjang, ini, iya jangka kemungkinan bisa panjang hilang. tergantung dari infrastruktur ya Oh, betul. tergantung Infrastruktur harus oke, siap gitu loh. Karena mhm, misalnya itu hilang, kita misalnya ambil contoh di daerah Indonesia bagian timur misalnya, di mhm, daerah-daerah pedalaman, atau misalnya kita masuk ke tambang aja lah. mhm, Listrik itu nggak ada namanya listrik masuk ke daerah tambang. Ya harus menyediakan listrik sendiri dari genset, dari power plant yang dibikin sendiri. Sehingga apa? mhm, Kalau kendaraan diesel nggak ada, digantikan dengan listrik, bagaimana iya, caranya untuk mensuplai listrik yang akan digunakan pada kendaraan? Sementara untuk operasional sehari-hari saja iya. butuh dari bikin sendiri, ibaratnya kayak gitu. Iya betul sekali. Dan Indonesia itu kan bukan hanya negara yang terdiri dari area metropolis aja, metropolitan saja, tapi Betul. banyak hutan, banyak pegunungan. Di sana juga eh, ditinggali oleh sejumlah warga masyarakat negara Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya kalau ini pandangan saya, jangka panjang pun masih Mas Dwi, masih ada itu. Mhm. Jangka panjang Pasti katakanlah ada ya. katakanlah kita bisa patok berapa jangka panjang? 50 tahun kali ya. Iya, mungkin Nah, kayak gitu ya jangka 50 tahun panjangnya. kalau menurut saya ya, eee, sebagai pengamat diesel mungkin, bidangnya juga mengajarnya juga di diesel, meneliti juga ada beberapa sedikit penelitian tentang diesel. Ya menurut saya masih masih survive. Karena kan tidak hanya di otomotif tadi ya yang saya katakan tadi, Iya, heeh, di alat berat, kemudian di kapal, kemudian di mesin-mesin penggerak, penggerak apa namanya, tadi ya mesin-mesin produksi. Itu lebih efisien kalau menggunakan motor diesel gitu. Nah, eee, satu hal lagi, kaitannya dengan pembangkit listrik itu loh. Kan kalau mobil listrik dijual secara massal, kemudian engine-engine itu nanti makin lama makin sedikit karena jumlah mobil listrik yang semakin banyak. Harusnya pembangkit listrik juga dipikirkan untuk dialihkan ke arah yang energi terbarukan gitu loh. Nah, iya ramah lingkungan gitu ya. menurut catatan dari SDM saya baca itu sekarang ini untuk energi terbarukan itu dari baru dalam kisaran 11 hingga 14% lah kalau katakanlah baru di range 11 sampai 14%. Berarti kan sisanya masih yang lain. Batu Artinya yang bara, masih ya diesel, ada yang uap, ya betul. Ya paling batu tinggi bara. batu bara Batu pasti. bara karena PLTU itu 65% lebih Mas di Indonesia masih. Ya, maka dari itu Nah, sih infrastruktur itu kan karena ya tadi kalau pembangkit listrik tenaga terbarukan renewable itu kan butuh investasi yang tinggi ya. mm-mm, Sementara yang dihasilkan kecil. kecil. Kecil makanya ya butuh banyak gitu Jadi kan ya. investasi tinggi, butuh riset lagi, pengembangan, ya, butuh modal lagi, kemudian selain hasilnya kecil tadi juga energi terbarukan ini nih apa ya eh sulit gitu loh, sulit untuk diinstalasi dibandingkan yang pembangkit listrik tenaga uap. Di Indonesia kan yang terbesar uap ya, pembangkit Ya, listrik tenaga uap kemudian beberapa angin 65%. sudah ada ya di dekat-dekat pantai kayak gitu kan angin sudah ada tuh. Kalau diesel itu kan ada tapi kecil ya, sebagian kecil Hmm, pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga gas, gas juga fosil juga ya bahan bakarnya. iya Jadi gas juga. kalau nggak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah pembangkit listrik energi terbarukan, ya pasti akan ada permasalahan lagi Mas Dwi nanti. Betul, sumber Iya, primernya hilang malah. soalnya ini aja di logika Mas Dwi. Kalau misalkan mobil-mobil itu sudah banyak yang listrik ya di jalanan, polusi di jalanan memang berkurang Mas Dwi.
Tapi kan betul. permintaan batu bara semakin tinggi dan pembakaran batu bara di pembangkit listriknya makin banyak, polusinya juga akan pindah ke sana. Ya sama aja, Oke. buminya juga tetap polusinya, malah tambah banyak toh Oke, ini mungkin polusinya. yang setahu saya yang dialami di Jepang ya. Kenapa Toyota kelihatannya belum memproduksi kendaraan listrik secara massal? Karena Ya, yang ditakutkan ketika ini kendaraan listrik banyak, eh, penyedia tenaga listriknya itu nanti dari iya, batu bara tadi. iya Makanya malah betul. bikin polusinya lebih tinggi lagi. Jadi polusinya beralih. Iya, Bukan dari power plant-nya, tapi malah bukan dari kendaraannya, tapi malah dari power plant-nya gitu loh. betul. Nah, makanya sampai sekarang kelihatannya di Jepang pun untuk kendaraan listrik populasinya mungkin belum belum terlalu banyak ya. Iya, padahal kita tahu Padahal di Jepang Jepang itu pusatnya ya. infrastrukturnya bagus, terus negaranya Ya, juga maju ya. boleh dan nanti teman-teman mungkin kalau yang dengerin ini coba dicek lah di Hmm. bener nggak sih Toyota itu alasannya belum memproduksi secara massal kendaraan listriknya karena ada alasan infrastrukturnya belum memadai gitu loh. Walaupun mereka sudah punya gitu loh. Ya udah punya. Dan saya yakin energi terbarukan di sana jauh lebih banyak mas prosentasenya dibandingkan Indonesia. Cuma saya belum membaca aja untuk yang di luar Ya, Indonesia ya. Ya itu mungkin itu saya sih. Jadi masalahnya di listrik bukan masalah di kendaraannya ada atau enggak, tapi lebih ke arah infrastrukturnya siap atau enggak. Gitu aja sih mungkin mau pandangan saya sih. Kemudian kalau kaitannya dengan pengembangan biofuel, kaitannya biodiesel ya atau biosolar, itu kalau nanti bisa bagus, tidak ada endapan, densitasnya juga sudah sesuai yang diharapkan, kemudian dia bisa 100%, menurut saya malah itu akan survive mas di diesel ini. Iya, betul. Betul. Karena polusinya itu karbonnya karbon netral, gampang terserap oleh tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon seperti yang saya katakan. Jadi aman lah gitu dibandingkan yang dari solar murni seperti itu. Itu makanya saat ini kan sulfur ya, yang kandungan sulfurnya yang memang Hmm. ditekan. Dari yang awalnya 300-an, sekarang kan di bawah 50 ppm tadi saya katakan. Sulfur kalau keluar Itu itu di mata pedes ya Mas Dwi ya ya karena ada rasanya. beberapa kan kandungan yang memang berbahaya kan NOx, Ya. CO, Kalau CO sulfurnya kan itu kan tidak yang berasa, tidak berbau, tidak tampak gitu ya. itu yang Tahu-tahu bikin anu kan. tahu-tahu masuk aja ke dalam tubuh terus lemas bahaya bisa meninggal Iya dunia kalau kan, itu kan yang saat ini jadi concern untuk teknologi. Jadi teknologi itu concernnya lebih ke arah kesehatan sekarang ya, environment-nya, ya. keberlangsungan hidup lah ya. Dan juga kalau menurut saya eh, tidak hanya CPO yang sebagai sumber bahan baku utamanya nanti mungkin dikembangkan lagi ke tumbuh-tumbuhan yang tidak dikonsumsi oleh manusia sehingga nanti tidak berebut antara kebutuhan konsumsi dengan kebutuhan Iya, bahan bakar. Kalau nanti susah ini. CPO kan masih untuk konsumsi ya, untuk Iya, minyak bahan goreng baku minyak butuh. goreng. Jadi nanti rebutan antara konsumsi dengan bahan bakar. Walaupun Indonesia saat ini masih nomor satu ya. Nomor Kalau saya satu baca sekarang di berita masih nomor mengalahkan satu Malaysia nih. di Indonesia dunia ya. Jadi Iya, apa namanya bukan CPO, kelapa sawitnya ya nomor satu ya. ya lahan. Hmm. Ya, tapi belum banyak ya Mas Dwi yang apa mengembangkan yang dari tumbuh-tumbuhan yang tidak dikonsumsi manusia itu. Ya, karena menurut saya yang paling mudah dan produksinya banyak bisa terus-menerus ya kelapa Hmm. sawit. Iya, betul betul. Bisa puluhan tahun, produksinya sekali panen bisa lebih banyak. Kan Hmm. kayak gitu ya. Jadi balik lagi tingkat efektivitasnya seperti apa gitu. Iya, iya. Kalau nanam jarak dibandingkan dengan nanam sawit, mending nanam sawit gitu kan. Nanam sawit bisa puluhan tahun dengan produksi semakin umurnya semakin tinggi, tandan sawitnya bisa semakin banyak, berarti produksinya bisa semakin besar. Hmm. Sementara kalau jarak tadi ada keterbatasan gitu kan ya. Iya, iya. Dan jarak Indonesia bukan termasuk penghasil yang banyak ya di dunia Iya, ya. Enggak, saya nggak tahu datanya kalau yang jarak itu. jarak Ada agak satu susah. lagi nyamplung namanya, tapi saya belum lihat ya secara langsung tanamannya itu nyamplung namanya. Hmm, Jadi ada jarak pagar nyamplung, mungkin ada lagi yang lainnya ya. Tapi yang populer dua itu. Tapi yuk sama-sama sepertinya masih susah itu iya, dikembangkan di Indonesia. skalanya harus besar ya. Jadi kalau bicara kayak gitu pasti skala industri ya. Iya.
Ini kan masih skala riset, skala Ya, laboratorium yang sering kalau riset kan dikembangkan. masih betul. Sebenarnya menarik juga ya kalau riset ke arah situ. Nah, kita bicara lagi masalah tadi ya, Euro. Euro sekarang sudah Euro 4 ya, Mas Dwi ya. Euro Nah, 4 untuk diesel. Kalau yang Euro 4 ini berarti semuanya sistemnya harus common rail ya. Ya, sistem konvensional yang teman-teman tahunya Hmm, injection pump, Bose pump itu sudah hmm, tidak diproduksi lagi hmm, karena hmm. butuh kontrol elektronik untuk menghasilkan emisi yang rendah. Mulai Euro Jadi berapa baik itu? Euro 3 kah atau Euro Euro 2 4? sudah sebenarnya Sudah sudah kontrol elektronik ya? memanfaatkan, ya Hmm, sudah menggunakan kontrol elektrik sudah ada. Nah, dari kendaraan yang tadinya spek Euro 2 yang sudah bercommon rail hmm, sistemnya untuk mendapatkan emisinya lebih turun lagi agar hmm, masuk di standar Euro 4, after treatmentnya yang diperbarui, ada hmm. tambahan untuk EGR, Kalau ada tambahan untuk teman-teman sobat cendekia bisa melihat Euro 1, 2, 3, 4 ini di mana Mas Dwi sumbernya? oke. Biar tahu ini loh, sebenarnya Euro 1 tuh apa, Euro 2 apa, 3 apa, 4 apa. Di peraturan menteri sebenarnya sudah ada sih. Oh, iya Peraturan ya. menteri lingkungan hidup ya dan kehutanan itu sudah ada standar-standarnya. Berapa sih emisi yang dihasilkan untuk kendaraan mesin bensin, oh, CO-nya, Hmm, NO-nya, itu semuanya detail ada semua. hmm, Nah, kalau secara apa ya, real pada kendaraan, kalau di diesel, khususnya di Hino, dulu Euro 1 gitu ya. Euro 1 itu engine diesel yang menggunakan injection pump, itu sudah memenuhi Euro 1. hmm, Kemudian untuk masuk di Euro 2 ditambahkan dengan turbocharger intercooler. hmm. Yang tadinya konvensional masih menggunakan injection pump tambah dengan turbocharger intercooler, emisi gas buangnya masih masuk standar Euro 2. Nah, Oh ada ya, berarti juga meningkatnya karena ditambah turbo ya. ada tambahan komponen lain. Nah, Turbo untuk dan masuk harus di intercooler ya. Kalau hanya turbo saja ya pernah nggak Mas Dwi? Jadi perkembangannya mungkin nggak pakai intercooler, hanya dikasih turbo, dia sudah naik atau masih di Euro 1? kalau tanpa intercooler kan berarti udara yang masuk itu sudah panas. Berarti Mhm, suhunya udah panas karena kan mhm. ditekan oleh Iya, turbo. pernah Berarti nggak udara anggap diterapkan? aja gini. Perkembangan Oh, itu tuh pernah belum kali diterapkan ya. nggak? Apa langsung tercipta turbo itu ya harus sepaket dengan Enggak. intercoolernya? Belum Oh sih, mungkin itu enggak, bertahap kali ya. Awalnya paham sih ya? pasti turbo dulu, Mungkin kemudian diceritakan ada dulu Mas Dwi, permasalahan. ya, termasuk perkembangan itu. Nah ini juga menarik ini, insight bagi Ya, jadi sobat-sobat awalnya cendekia kan yang menonton. misalnya turbo itu kan fungsi awal kan memang untuk menambah udara, pasokan udara yang masuk gitu ya. Ya, efisiensi volumetrik Makin ya, supaya meningkat ya. efisiensi volumetrik sehingga udara yang masuk banyak, bahan bakar yang disemprotkan itu bisa terbakar sempurna. Mhm, Nah, atau mhm, terbakar secara keseluruhan lah ya. Sebagian mhm, besar terbakar sehingga pertama tenaganya bagus, mhm. kemudian emisinya juga lebih rendah Lebih gitu kan rendah, ya, karena betul. bahan bakar yang masuk terbakar. Tapi Mhm, kan ada masalah ketika turbo hanya menggunakan turbo saja, mhm. udara yang ditekan, dimampatkan, Masih temperaturnya kan panas. pasti naik. Iya. Berarti tekanan naik, temperatur naik. Nah, Mhm, ketika temperatur udara yang masuk naik, ketika dikompresikan, mhm. nah itu kan menyebabkan udara yang dikompresikan udah terlalu tinggi nih temperaturnya. Itu tidak baik untuk pembakaran juga kan. Densitasnya kecil Mas Dwi. Kalau Nah, yang sehingga kalau yang dingin itu kan nanti dia bisa lebih banyak jumlahnya mass-nya, uh, amount of mass-nya mm, lebih banyak sehingga densitasnya meningkat. Kalau densitasnya meningkat kan betul. dia makin rapat, Mas Dwi. Nah, Betul, jumlah sehingga oksigennya semakin banyak kan makin ya, Mas. banyak yang Sementara kan masuk, kita nanti betul. butuhnya Iya, mass-nya oksigen kan ya. berarti. Tuh, Itu. selain itu kan temperatur yang jadi masalah. Jadi kalau Mhm, udara ditekan temperaturnya naik. Di mhm, pembakaran kalau temperaturnya terlalu tinggi, bisa pembakaran terlalu awal iya, kan kayak gitu. Itu kan berbahaya juga. mhm, Knocking bisa iya. terjadi. Nah, kalau knocking Prinsipnya kayak terjadi, ini loh Mas Di, pemuaian ya. Pemuaian itu kan kalau gas itu kan cepat sekali memuai. Ada perubahan temperatur sedikit itu cepat memuai. Berarti dia berekspansi. Dalam ruangan tertutup atau closed system, udara itu tuh kalau diberi temperatur dia langsung segera memuai, tapi masanya tetap sama gitu loh. Gimana caranya kita tuh membuat masanya itu meningkat dengan ruangan yang sedikit. Nah, sama ya. ya. Jadi Maka itu tadi dari itu istilahnya densitas, massa dibagi dengan densitasnya, volume. kerapatan Ya, ya. betul. Semakin rapat kan semakin bagus toh untuk pembakaran.
Ya, Ya, maka dari itu setelah itu juga kalau cuma turbo saja ada kurang. kemungkinan itu tadi misalnya knocking ataupun yang lain menyebabkan Mhm. mungkin tenaganya juga bagus tapi emisinya juga naik Mmm, juga akhirnya. Makanya udara yang masuk itu harus didinginkan gitu. mhm Jadi mhm mhm. setelah ditekan, didinginkan terlebih dahulu dengan kerapatan yang tambah dingin kan berarti kerapatannya tambah gitu ya. Mhm Berarti mhm. volumenya juga bisa lebih Iya, tinggi. Sehingga proses di dalam, proses pembakarannya bisa berlangsung secara masanya normal masih yang tadi. lebih tinggi, masanya yang lebih tinggi, masa Nah, udaranya. kayak gitu sih. Nah, itu Tapi itu ada nggak sih diterapkan yang tanpa intercooler gitu? Maksudnya baru perkembangan nih, belum ada yang pakai turbo, masih yang konvensional, terus ada ditambahkan turbo tapi mungkin belum ada intercoolernya, terus berkembang lagi yang ada intercoolernya gitu. Ada nggak fase oh itu untuk untuk dari fase sejarahnya itu dulu? mungkin kalau sejarah berarti kan fase itu nanti di kalau sudah datang ke Indonesia itu biasanya sudah langsung nih. Berarti fase itu dialaminya di luar. Ya Di ya ya Jepang ya. misalnya yang Dulu pertama kali ya? dia menerapkan ya. Jadi kalau datang di Indonesia itu kan sudah dalam bentuk teknologi yang bawaan. Mhm Jadi mhm. karena kita dari Jepang kan ya, bawaan dari Jepang nih. Hino Jepang sudah ada Mhm penerapan seperti apa, regulasi di Indonesia seperti apa, tinggal membawa, adopsi namanya kan kita kan. mhm mhm. Nah, seperti itu. Awalnya tanpa turbo nih Kalau setelah datang ke aftercooler itu Indonesia. apa Mas Dwi? Apakah sama dengan intercooler juga sebenarnya istilah aftercooler itu? Saya belum tahu, baru dengar istilah ini nih. Itu di sistem Oh, pemasukan udara atau bagaimana? Kalau di pemasukan udara yang paling umum ya turbocharger, iya. kemudian ada intercooler. Iya, seharusnya yang lazimnya intercooler sih. Itu Hmm. cuman mungkin ada istilah muncul tapi sebenarnya maksudnya sama, Nah, iya itu kan? belum tahu di istilah Sekarang mana nih yang. kalau misalkan itu diterapkan di gas buang, masa harus didinginkan gas buangnya kan? Kayak yang paling Nah, penting kan kalau yang gas masuk. buang itu adalah EGR cooler ya. Nah, itu bukan aftercooler tapi EGR cooler beda Nah, istilah. jadi karena komponen itu adalah di sistem EGR-nya, exhaust gas recirculating systemnya. Jadi Ya. gas buang, jadi ceritanya ketika udara tadi yang masuk Mhm, itu bagus sebenarnya, mhm, itu bisa menyebabkan emisinya juga ternyata naik, khususnya di mmm, NOx-nya. Jadi mhm mhm mhm, karakteristik NOx itu akan terbentuk ketika temperatur pembakarannya terlalu tinggi. mhm, betul. Nah, itu kalau terlalu tinggi NOx malah terbentuk tuh. Makanya agar mengurangi NOx bagaimana? Berarti udara yang masuk itu jangan terlalu bagus. Baik, Kadang kayak gitu. heeh, Nah, optimum, makanya di cari yang titik itu optimumnya ya, jangan betul. jangan Nanti terlalu bagus. nah, caranya bagaimana? Ya dicampur dengan udara yang kotor. Udara yang kotor itu dari Mhm, mana sih? Dari pembuangan tadi. Makanya sebagian ya ya gas ya ya, buang itu betul, akan dialirkan masuk ke saluran masuk ke intake mhm manifold, mhm mhm, dicampur sehingga apa? Tekanan kok tekanan, temperaturnya bisa turun gitu loh, karena jumlah mhm, oksigennya sudah berkurang lagi gitu. Itu mhm, EGR. iya Tapi itu kan ya, sebelum gas buang masuk exhaust dari gas recirculation ya? recirculating ya recirculation atau recirculating system. Mhm, ya ya ya, Nah, sebelum masuk tadi dari gas buang dari knalpot masuk lagi ke saluran pemasukan harus didinginkan karena temperatur gas buang itu tinggi gitu. mhm, Makanya didinginkan namanya EGR cooler. Ada proses pendinginan di sana. Nah, EGR cooler itu media pendinginnya menggunakan air. iya iya. Tapi yang tadi dari EGR tadi itu hanya sebagian ya, tidak semuanya Sebagian, masuk. makanya nanti ada namanya EGR valve. Nah, Ada EGR valve-nya. valve ini dikontrol pembukaannya, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan engine. Jadi walaupun nanti ada emisi Euro 4 nih, tapi kalau memang butuh tenaga kan kita tetap butuhnya udara yang benar-benar bagus ya. Nanti makanya kerja EGR itu akan dipengaruhi oleh tenaga juga. Kebutuhan dari kendaraan seperti apa sih? Oh, kalau butuhnya tenaga, ya EGR-nya ditutup dulu biar tenaganya masuk. Mmm, Makanya mhm. kontrolnya variatif ya EGR. Kontrol valve itu pembukaannya variatif. Dan itu juga Bisa bisa menurunkan emisi juga ya, adanya EGR. Jadi nanti ya pasti. yang benar-benar keluar tuh yang udaranya yang emisinya rendah gitu. Kalau yang masih Iya, masih jelek ya masih bisa diproses lagi gitu ya, kembali ke sebenarnya bukan bukan kayak gitu ya. Prinsipnya EGR itu hanya untuk menurunkan kadar oksigen sih yang masuk.
Ya, sehingga keluar dari proses pembakaran itu NOx-nya rendah. Harapannya Iya. kayak gitu. Nah, Nah, kalau untuk yang mhm, emisi-emisi yang lain, CO dan lain-lain, nanti tetap ada tambahan dikeluarkan. lagi. Mmm, Tetap masih keluar, makanya butuh mhm mhm. komponen lain. Makanya after treatment-nya itu ada beberapa. Mmm, Nah, ada setelah dari tadi EGR itu udah mhm. membantu untuk menurunkan NOx gitu kan ya. Iya, mhm, Kalau ada CO-nya gimana? Nggak bisa turun dong. Nah, mhm, ada komponen lain, misalnya mmm, catalytic converter atau mhm di kita namanya DOC. mhm. Itu setelah EGR ya berarti nanti? Setelah EGR, jadi di after treatment-nya, jadi di knalpotnya gitu loh. Di mufflernya ada saringan. Mmm, Nah, kayak gitu. Ada DOC, diesel oxide katalik. Kemudian ada juga SCR dengan cara menyemprotkan cairan urea atau AdBlue. Sehingga apa? Gas buangnya bersih. Jadi kalau sudah SCR biasanya sudah tanpa menggunakan EGR nih, mhm full mhm. SCR saja gitu karena SCR sudah menurunkan secara signifikan. Tapi ECR itu nanti juga ada saluran yang untuk memasukkan udara kotor ke dalam saluran masuk? Bukan, Oh enggak ya? biasanya Beda sudah dengan EGR ya? kalau EGR itu ada, kalau di Hino pasangan ya. Kalau Mhm, engine menggunakan EGR itu biasanya dilengkapi dengan DOC. mmm, Ada catalytic converter bahasa mhm mudahnya gitu kan. Nah, mhm kalau yang menggunakan SCR itu menggunakan turbo biasa saja, mhm. tidak menggunakan VNT, juga tidak menggunakan EGR. Berarti Oh, SCR sudah dirasa cukup untuk menurunkan emisi gas buang agar masuk di standar Euro 4. berarti kontrolnya hanya di saluran buangnya ECR itu ya? Betul, Tidak di after berkaitan dengan treatment-nya saja, ya, after treatment-nya saja, tidak berkaitan dengan input-nya itu. proses pembakaran ya. Jadi kalau EGR masih berhubungan dengan proses pembakaran, Mhm, kalau SCR itu sudah murni di gas buangnya saja gitu. gitu. Jadi teknologinya sekarang mengarah ke sana, makanya coba perhatikan teman-teman nanti di 2022 Berarti dari VNT itu semua teknologi kendaraan yang lama ya Mas Dwi ya? Sebenarnya sebenarnya VNT itu? VNT itu kan teknologi untuk di turbonya sendiri ya, untuk mengatasi orang biasanya mengatakan turbo lag ya, Mhm mhm. tekanan yang rendah ketika RPM masih rendah. Mhm mhm. Nah, RPM rendah kan tekanannya rendah nih untuk memutar turbin belum mampu memutar secara maksimal. Mhm. Nah, dengan adanya VNT, walaupun putaran rendah, tekanannya bisa dinaikkan, dioptimalkan dengan cara mengatur aliran udara, aliran gas buangnya untuk memutar turbin lebih bagus. Kalau VNT itu sama kayak analogi sederhananya kita apa ya, mengalirkan air melalui selang ya. Dengan debit Iya, yang sama, misalnya selang itu kita kecilkan saluran saluran. outputnya kita perkecil gitu, Jadi itu cepat kan ya, tekanannya semakin kenceng. Nah, kayak gitu. mengalirnya Jadi lebih debitnya cepat ya? sama awalnya. Iya, kayak Mengalirnya lebih gitu. Sebenarnya kecepatan alirannya lebih VNT cepat. kayak gitu saja. Itu VNT. Jadi untuk mengoptimalkan kerja dari turbocharger, Ya, VNT variable geometri nozzle, nozzle kalau sorry VN, sorry, N itu VNT ya, nozzle. nozzle ya? Nah, Oh ya kalau ya ya, VG, oh, VG VGT yang itu geometri geometrik. turbo. Sebenarnya sama, tapi kalau di Hino istilah VGT, geometrik, itu untuk teknologi yang penggeraknya masih menggunakan pneumatis, masih menggunakan angin. Jadi untuk menggerakkan fin pada turbo itu masih menggunakan tekanan Mhm, angin nih. Nah, kalau mhm. udah VNT berarti penggeraknya nanti sudah Elektrik. dikontrol secara elektrik. Mhm. Walaupun secara istilah orang mengatakan VNT dan VGT sama saja, benar. Prinsipnya sama kok ya, Prinsipnya sama, cuma penggeraknya nanti penggeraknya yang siapa beda. nih? Betul, Ya gitu ya ya. kira-kira. Sebenarnya masih menarik menarik loh itu dikembangkan di diesel lagi yang after treatment tadi, kemudian yang di Betul. inputnya, kemudian di dalam ruang pembakaran sebenarnya masih banyak bisa dikembangkan potensi untuk After treatment bagi sih sebenarnya lebih banyak itu karena gini. lebih ke Nanti after kayak ya. Hmm. ya kayak EGR tadi, EGR itu kan mungkin yang sudah ada kan ada di kendaraan pribadi ya yang menggunakan mesin diesel itu ada beberapa EGR dan Hmm. fakta di lapangan mungkin ya, mungkin saya Hmm. bisa dikoreksi kalau Hmm. salah.
EGR itu malah ditutup, dihilangkan karena menyebabkan banyak masalah. Hmm. Mm, mm, mm. Jadi kayak gitu, malah itu ditutup salurannya biar gas buang nggak masuk lagi ke intake manifold. Jadi ada, Iya. coba nanti teman-teman cek untuk menutup jalur EGR itu ada di jualan bebas di luar. Hmm. Modifikasi Makanya ya iya dari cuma luar ya. tutup plat gitu saja, Ditutup. ibaratnya nutup plat saluran masuk gas buang ke Iya. intake manifold ditutup kayak gitu. Karena Ya soalnya sudah sisa kok dibakar lagi ya, itu kan kayaknya malah jadi beban ya ibaratnya nek hmm, ya eh bebannya ya. lebih ke arah ini. Kalau tertutup gitu ya, Heeh. kita tahu kan ibaratnya gas buang itu kan bisa menyebabkan jelaga-jelaga Heeh. lama-kelamaan menutup. Makanya tadi saya katakan sulfur harus di bawah 50 ppm Hmm. syaratnya. Kalau di Berarti atas ada itu berarti nanti berarti ada kerak detektornya yang juga di situ nanti ya. ya kerak yang ditimbulkan semakin besar. Makanya itu bisa kalau teman-teman bisa Menarik. lebih punya apa ide bagaimana sih cara mengatasi ini. Baik Heeh. untuk cairan pembersih mungkin atau metode pembersihan yang efisien kayak Heeh. gitu kan bisa dikembangkan ya. Bagaimana cara membersihkan saluran EGR cooler itu Heeh. bisa lebih cepat, lebih efisien. Saat ini memang menjadi penelitian mungkin lebih bagus ya. Heeh, ya. After treatment ya Mas yang lebih Hmm. tren untuk penelitian. Ya, kalau di NG-nya sih sebenarnya saat ini kan sudah optimal ya. Optimal betul. Cuma emisinya bagaimana cara menekan emisi kayak gitu. Oke. Ya, 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 ya. Apalagi ya pertanyaannya ya kaitannya dengan isu-isu yang saat ini di bidang otomotif ya. Lebih spesifik kalau karena Mas Dwi di Hino ya, berarti kan diesel itu ya. Diesel, heeh, kendaraan niaga. Kalau menurut Mas Dwi sendiri, em, apa ya, selain adanya hybrid tadi, kemudian ada perkembangan teknologi lain nggak selain yang hybrid dengan listrik itu kira-kira ke depan? Saat ini mungkin fokusnya ke sana ya, karena saya juga cek Hybrid ya, beberapa berarti fokusnya ke hybrid produsen, ya. ya hybrid dan listrik. Hmm. Cek aja teman-teman bisa cek juga di websitenya misalnya Mitsubishi, websitenya Isuzu, websitenya Hino, khususnya yang eh, induk ya. Kalau Hino Jepang, Isuzu Jepang, Mitsubishi Jepang, itu mereka menampilkan kok semua teknologi yang mereka kembangkan apa saja itu bisa dipelajari secara umum. Jadi kita itu sebenarnya bisa melihat, oh Isuzu pakai apa nih? Oh Mitsubishi pakai apa nih? Trennya yang ada di Jepang, yang ada di sana. Baik prototipenya dia atau yang sudah diproduksi oleh dia, itu mereka tampilkan semua. Jadi saya juga kadang mempelajari dari sana gitu. Tren yang ada di perusahaan induk. Sepertinya saya sudah kehabisan pertanyaan ini Mas. Eh, mungkin kasih apa ya istilahnya closing statement aja deh bagi yang tertarik mempelajari diesel itu bagaimana ya Oke, apakah mungkin masih gini ya. masih punya peluang yang bagus gitu loh jangan-jangan nanti gini wah nanti rugi belajar diesel udah nanti mau teknologinya beralih ke listrik semua aku tak belajar yang listrik aja yang Wah, kontrol aja takutnya kayak gitu kan gitu. nah Padahal ya, jadi sebenarnya kan gini. basic ya rohnya otomotif Ih, juga kan setahu saya tuh diesel tuh salah satu roh dari bidang wah, otomotif. diesel itu adalah engine yang paling efisien. Makanya diesel mungkin teman-teman lihat kendaraan 30 tahun yang lalu itu masih beroperasi sampai sekarang. Hmm, hmm, Mungkin 20 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu masih banyak lalu lalang. Artinya apa? Itu akan sangat digunakan terus. Nah, di era sekarang, diesel walaupun yang konvensional nggak ada pun, kendaraannya masih ada dan nggak mungkin mati. hmm, hmm, Artinya apa? Ya ini peluang bagi kita kalau kita mau hidup dari diesel ibaratnya kayak gitu. Entah jadi hmm, eh, tadi penelitinya, pengembangnya, ataupun kita di bagian maintenance kayak saya kan lebih hmm, ke arah maintenance-nya nanti ya. Di bagian maintenance untuk kendaraannya. Itu masih tetap akan dipakai terus-menerus hmm, gitu ya. Jadi nggak ada ruginya. Kalau memang teman-teman pengen lebih mengembangkan itu kan lebih bagus gitu ya. hmm. Bisa lebih mengefisienkan bagaimana kinerjanya, lebih memperbaiki bagaimana agar emisinya lebih rendah, itu kan peluang dan itu terbuka lebar bagi teman-teman untuk proses penelitiannya.
Ya, ya. Mungkin seperti itu. Apalagi ke Kalau mau depan belajar di lebih banyak lagi ya. prodi kami yang di UMY itu kan sudah beralih ke sarjana terapan teknologi rekayasa Nah, otomotif. Nah, ini sangat match dan linear sekali kalau sangat itu. mengembangkan penelitian di bidang diesel. Ya. Betul, ya harus dikembangkan karena industri sudah ada nih, industrinya sudah berjalan gitu ya. Ya. Eksis selama berpuluh-puluh tahun, ini aja sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia gitu ya, dan itu masih eksis. Kalau di situ udah namanya sarjana Program terapan, terapan ya apalagi berarti level saya. analisisnya lebih tinggi dari D3. Artinya risetnya bisa lebih di-upgrade lagi ya, Mas Dwi. Nah, silakan Makanya nih kita bagus bisa ini kerjasama nih. kerjasama nanti ke depan. Informasi kita kan kalau di perusahaan kan informasi terbuka gitu ya. Nah, teman-teman mungkin kalau memang butuh akses informasi gitu kan ya, pertama bisa akses websitenya, baik Hino Jepang, Hino Indonesia, itu kan semua informasi ditunjukkan di sana. Jadi proses belajar kita akan lebih mudah. Kita pengen upgrade apa, baik dari sisi teknologi di engine-nya, di after treatment-nya, itu di sana sudah disebutkan. Hmm. Oke, oke. Kira-kira sih seperti itu. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Dwi. Ya, Sudah bergabung lagi ini podcast yang kedua ya. Kaitannya dengan perkembangan motor diesel ke depan dengan adanya isu tren mobil listrik yang saat ini lagi marak-maraknya di Indonesia bahkan dunia ya. ya, Terima kasih menjadi narasumber yang kedua. Siapa tahu nanti bisa ada kelanjutan ya dari podcast insya yang Allah. sekarang ini. Mungkin dengan isu-isu yang menarik lagi kaitannya di bidangnya Mas Dwi ya. Oke, begitu teman-teman semua, teman-teman sobat Cendekia semua, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endless talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.